Dan akhirnya mereka nggak perlu seperti Jack Ma, ya kan? Yang harus masuk jurang dulu. Itulah kawan-kawan. Datang ke guru saya, terakhir ya. Datang ke Jalan Bendungan Sigura-gura, makan di Ayam Pakuan. Feel the services. Ayam Pakuan itu punya Coach Fahmi, makan di samping yang bakso tengkleng punya Coach Fahmi juga. Di samping ada kos-kosan 100 pintu punya Coach Fahmi juga. Magistra Utama punya Coach Fahmi guru saya. Feel, rasakan kebersamaan dengan mereka. Ya, belajar terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 menit curhat. Wes, pertanyaan? Good. Atau semuanya langsung perih perasaannya? Apapun deh, apapun. Saya bebasin apapun, ada mau nanya apapun. Kalau enggak saya ke Surabaya. Saya besok ke jam 5 pagi, jam 10 sampai jam 12 istirahat 3 jam. Pada jam 5 pagi Surabaya Bandung doakan lancar, cuaca baik-baik saja. Jam 9 sudah ada seminar, jam 1 sudah ada seminar, jam 8 malam sudah ada meeting, jam 9 malam sudah ada meeting, jam 10 ke Bogor. Pagi besok sudah ada kerjaan. Bisnis itu bisnis. Oke, apapun, masalah apapun. Oke, Mas, Anda itu sudah. Oh, kamu. Kamu nanya? Enggak. Oh. Ada yang mau nanya? Tadi saya teriak bukan marah-marah ya, Anda jangan salah paham. Ada yang mau ditanyakan? Cakra. Sorry ya, saya nyebutnya Cakra aja soalnya tadi. Saya boleh duduk di sini ya. Saya khawatir sama kaki-kaki. Ya, silakan Cakra. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang, ilmunya enak banget ya. Dan semoga calon bayinya nanti bisa langsung dimentorin sama dikutin sama karena sudah disebut tadi. Jadi amin. Oke, gini kan. Jadi kadang saat kita mulai membangun bisnis, kita dihadapkan pada dua sisi. Kita butuh omset yang tinggi, tapi di satu sisi tim penjualan kita, support tim kita belum terbentuk. Ya, padahal untuk membangun seperti kan butuh waktu, butuh proses. Yang kita lakukan pertama, apakah kita bangun seperti apa, terus bagaimana biar cepat untuk memperoleh omset dengan yang relatif cukup cepat. Bagus pertanyaannya. Saya masuk ke teknisnya gini. Uang ada di customer. Coba lagi. Uang ada di customer. Maka keputusan siapa sebetulnya? Customer. Dalam bisnis ini disebut outer area. Apa area? Outer area. Outer area yang Anda nggak bisa kendalikan. Saya nanya, orang beli tidak beli Anda bisa kendalikan nggak? Enggak. Anda hanya bisa mengusahakan. Apa inner areanya? Apa yang Anda bisa kendalikan? Tim sales Anda teleponin, visit ke klien, 1 hari 10 klien, itu yang bisa dikendalikan. Itu dulu yang kita pahami ya. Itu dulu yang kita pahami. Jadi uang itu ada di customer, dan waktu dia beli, waktu dia belanja, Anda nggak bisa punya kendali, tapi Anda bisa mengendalikan tim. Kayak saya nggak bisa memaksa orang beli SBDKK, tapi saya bisa mensistem tim saya. Setiap hari 1 potongan trailer produce, setiap pekan 3 kali upload, FBS jalan 200.000 per hari di fanpage. Itu adalah aktivitas daily yang saya pancang untuk SBDKK. Kalau di Keke setiap hari harus ada model yang di-share. Ya, tim finance melaporkan keuangan sebelum jam 10 pagi. Sales 1 periode, sales bulan ini, piutang, lalu kemudian yang terbayar, piutang jatuh tempo, dan seterusnya. Itu yang disistem oleh kita. Harian, Mas. Itu teorinya. Nah, sekarang praktisnya seperti apa? Nah, kita harus mengerti dulu natural dari industri kita ini kayak apa. Kapan orang kemudian membeli di produk yang memang kita jual? Di baju. Kita punya natural menjelang lebaran.
Kebayang? Di kafling seperti apa naturalnya? Saya sekarang di tahun ini progresif banget setelah saya ikut guru saya grounded coaching. Saya menargetkan mensurvei 100 toko keke agen mitra di tahun ini langsung ke tokonya. Di Pekanbaru ada yang perjalanan 3 jam. Saya betul-betul bisa merasakan naturalnya. Oh, kalau toko itu brandnya cuma segini, trafficnya segini. Oh, kalau brand yang dia jual banyak, ada kaos kaki, ada jilbab, trafficnya segono gitu misalnya. Segano nggak ada, segono. Nah itu saya rasakan, itu saya feel. Jadi kita bisa melakukan modeling dari situ, dari memang industrinya, ya. Dari memang industri itu jawaban saya kedua. Jawaban yang ketiga adalah alangkah baiknya. Walaupun ini banyak yang menentang, alangkah baiknya selaku perintis pertama, you feel the process terlebih dahulu. Ini saran saya. Coba jualan tanah itu kayak apa sih? Jadi Anda nge-feel gitu. Bu, ini tanah. Pertanyaannya kan jadi umum kan. SHM enggak mas, gitu kan. Giring enggak, aman enggak, sengketa enggak itu. Nah, Anda kalau misal merasakan jualan itu jadi ngerti gitu. Saya pertama kali jadi CEO saya buka satu area pemasaran di Samarinda. Jadi laboratorium saya. Saya buka distribusi dan Ramadan 2 tahun pertama saya di Keke itu saya nggak lebaran di rumah, saya lebaran di gudang Samarinda Kalimantan Timur. Saya jualan di Mall Mesra 2 tahun berturut-turut. Pakai baju rusuh, angkat-angkat baju. Samarinda itu 2 jam dari Balikpapan. Sampai-sampai teman saya tuh kaget saya jualan baju. Ya Allah, Ren, kamu kenapa sabar ya? Kayak gitu. Nah, saya nggak mungkin aku CEO, nggak mungkin kan? Tapi kita jualan baju dan kita merasakan, oh, ada masalah di size, ya kan? Mama mau model ini tapi sempit. Bu, ada nomor 8 nggak? Aduh enggak, aduh bu, nomor 8-nya nggak ada. Kita mulai ngerasain kan, jualan baju kompleks sekali. Tapi saya ngerasain juga ketika mama sempit, adek cantik ini, oh punya nomor 8. Coba pakai dulu, cantik deh. Pakai omongnya. Mau? Nah, berarti caranya begitu. Itu namanya nge-feel. Namanya apa? Nge-feel. Ya, tenggelam. Baru kemudian kamu bisa apa? Develop tim setelah Anda nge-feel itu. Bunda Tika, kenapa nama bisnis sekolah saya duomodikatika.com? Karena Bunda Tika jualan dari 40 potong baju ke importir. Dia jalan nawarin, ditolak orang. Begitu dikasih renda, ditolak. Bordernya begini, ditolak. Oh, yang begini masuk. Oh, di Tanah Abang begini. Bunda Tika itu mantan penjahit JNK. Merek baju muslim JNK yang terkenal di Tanah Abang. Ya? Dan akhirnya buat Keke. Jadi betul-betul grounded sekali Bunda Tika itu. Dari produksi, small things, kemudian naik, pelan-pelan. Dan dia nge-feel. Gimana caranya cutting bajunya, nge-feel mbak. Ngelihat kain digelar, terus ada kain sambungan, dia nge-feel. Nah, gitu. Ini kok cuttingnya polanya begini salah, gak efisien. Dia sudah nge-feel sama proses itu. Jadi sistem itu dibangun ketika memang ada feel yang begitu dalam atas proses bisnis. Kalau bahasa guru saya tacit knowledge. Anda membatin first hand tacit knowledge dengan